Pasar Medang Blora terbakar hebat, ratusan lapak milik pedagang ludes dilalap si jago merah. 3 orang anak di bawah umur di kota Semarang diamankan polisi usai membobol kedai sebuah minuman. Tidak hanya sekali, ketiganya mengaku sudah 26 kali membobol kedai minuman. Sebanyak 1.062 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Gendongan, Sidorejo Kidul. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 22 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya kami akan hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Galus Karkinanti, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Kabupaten Blora. Pasar Medang Blora terbakar hebat, ratusan lapak milik pedagang ludes dilalap si jago merah. Kebakaran melanda Pasar Medang di Blora yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Blok M. Lapak yang terbuat dari kayu dan hembusan angin membuat kobaran api dengan cepat melalap seluruh lapak milik pedagang. Sebanyak 200 lapak pedagang ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat asap hitam membumbung tinggi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Sementara sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka keluar pasar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Belasan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Ya dari teman-teman ya. Ibu punya kios berapa? Dua. Apa? Sembako. Kalau tak isi baru ini belum. Ngawal koyon ya di sini yang bisa ngawal punya satu. Dalam bu berarti. Itu terbakar semua. Habis banyak nggak sih? Kerugian berapa bu berarti? 5 juta ya Pak. Lebih ya. Sembako. Yang informasi masuk tadi jam 4 lebih sedikit. Ini berarti terbakar semua Pak ya? Di dalam kelihatannya sudah terbakar. Berapa kios belum tahu Pak ya? Berapa kios belum tahu Pak? Berapa kiosnya kita nggak tahu pasti hitungannya, nanti nunggu pengelola, pengurus pasar. Penyebabnya juga kita belum dapat informasi lebih detail. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. 2 unit mobil pemadam dari Damkar Blora dikerahkan untuk memadamkan api dengan dibantu 1 unit damkar dari Kabupaten Rembang serta 1 unit dari PT Semen Gresik. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV. Pemirsa, 3 orang anak di bawah umur di kota Semarang diamankan polisi usai membobol kedai sebuah minuman. Tak hanya sekali, ketiganya mengaku sudah 26 kali membobol kedai minuman tersebut. Pencurian yang dilakukan 3 orang anak yang berusia 14 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun terekam kamera CCTV. Aksi ketiganya sempat viral di media sosial dan kini membuat resah para pemilik kedai di kota Semarang. Dalam aksinya, ketiganya tidak hanya menyasar 1 atau 2 lokasi saja, namun sebanyak 26 kedai telah menjadi korban pencurian para pelaku. Tidak hanya mengambil uang hasil penjualan, mereka juga mengambil handphone yang disimpan di dalam kedai. Satreskrim Polrestabes Semarang yang mendapatkan laporan langsung bergerak dan berhasil menangkap ketiga pelaku. Keterangan sementara sudah melakukan 26 kali atau 26 TKP. Jadi untuk penyidikan awal nanti akan kita sidik sesuai dengan TKP, yakni di kios teh Sambiroto, Tembalang, kemudian kios teh Indonesia yang di Telogosari Pedurungan. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang akan mengembangkan kasus yang dilakukan para pelaku. Atas perbuatannya, ketiganya dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.062 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Gendongan, Sidorejo Kidul, dan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga menerima bantuan pangan dari pemerintah.
Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke RSUD Salatiga. Dalam kunjungannya ini, Presiden menyoroti antrian peserta BPJS Kesehatan. Setiap KPM menerima paket bantuan Presiden Jokowi yang berisi beras 5 kg, gula 1 kg, snack, teh, dan minyak goreng 1 kg, serta beras 10 kg. Presiden Jokowi mengatakan bantuan pangan pemerintah pada tahun 2024 ini akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Juli mendatang. Selanjutnya dilakukan perhitungan kembali kemampuan APBN, apakah bantuan tersebut terus dilanjutkan atau tidak. Salah satu penerima bantuan, Gunanto, 53 tahun, warga Sidorejo Kidul, mengaku sebagai buruh harian lepas ia merasa terbantu dalam mencukupi kebutuhan hidup. Warga lain, Aprilia, mengaku sebelumnya belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Dirinya berharap pendataan penerima bantuan bisa lebih teliti agar penyalurannya tepat sasaran. Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke RSUD Salatiga. Dalam kunjungannya, Jokowi menyoroti peserta Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan BPJS Kesehatan berdesakan dan mengantri. Jokowi yang ditemani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan mengenai persoalan antrean di rumah sakit perlu menjadi perhatian dan pihaknya menyatakan akan memperbaiki masalah tersebut. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, KPU Kabupaten Blora telah menerima laporan awal dana LADK. Sesaat lagi akan hadir di Jateng hari ini, tetaplah bersama kami. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana
kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud yang juga Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno senam bersama warga di Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah. Sandiaga Uno datang ke lokasi senam bersama dengan berlari sejauh 5 km. Kehadirannya di Kendal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya mendapat pekerjaan. Dengan berlari dari penginapan, Sandiaga Uno berlari sejauh 5 km menuju lokasi senam bersama dan bazar sembako murah. Warga dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan yang hadir di Pasar Curug Sewu, Kecamatan Patean ini disambut dengan meriah kedatangan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga yang hadir mengajak relawan dan warga yang hadir untuk terus berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di pemilu yang kurang 25 hari lagi. Pemilu tahun ini harus menghasilkan solusi bagi masyarakat, tidak sekedar memilih wakil rakyat ataupun presiden dan wakil presiden. Keluhan masyarakat saat ini seperti harga sembako yang terus melambung, perlu diberikan solusi. Oleh karenanya dalam kunjungannya kali ini, Sandiaga bersama caleg P3 menggelar bazar sembako murah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, partainya juga peduli dengan pariwisata sehingga dirinya akan membantu mempromosikan Curug Sewu yang menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Kendal. Dikatakan dengan mengembangkan pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan. Sementara untuk meraih dukungan masyarakat, Sandiaga mengatakan harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan berdampak langsung bagi masyarakat. Sandiaga juga berpesan untuk memilih calon presiden yang peduli dengan rakyat kecil dan pilihannya adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita akan lebih promosikan Curug Sewu ini
yang dulu menjadi ikon andalan pariwisata khususnya di Kabupaten Kendal ini. Kendal adalah kota industri, Kendal adalah kota industri yang banyak pekerja yang nanti membutuhkan kegiatan wisata. Oleh karena itu nanti kita akan koordinasi dengan Mas Bupati untuk pengembangan Curug Sewu ke depan. Yang ketiga adalah pariwisata itu menciptakan lapangan kerja yang banyak sekali, 6 kali lipat. P3 adalah Partai Pencipta Pekerjaan, PPP Partai Pencipta Pekerjaan, dan kita akan ciptakan lapangan kerja yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Warga antusias bisa senam bersama Sandiaga Uno, yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno menyempatkan melihat tempat wisata Curug Sewu untuk melihat fasilitas yang ada. Sandiaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar destinasi wisata ini menjadi lebih baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Desa Raci, Kecamatan Batangan Pati, puluhan relawan Prabowo Gibran kompak melaksanakan nonton bareng debat Presiden keempat, termasuk para pedagang yang bergabung dalam Pedagang Pejuang Indonesia Raya, Papera, Kabupaten Pati. Debat Minggu malam merupakan debat kedua Cawapres yang sekaligus menjadi debat terakhir para Cawapres. Para Cawapres terlihat beradu gagasan dan ide sesuai tema yang ditentukan, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Ketua Papera Kabupaten Pati, Awi, menilai debat dikuasai oleh Cawapres nomor urut 2, terutama masalah pertanian. Dirinya menegaskan jika Gibran terpilih menjadi wakil presiden, janji kepada petani akan terrealisasi. 02 sudah menguasai permasalahan yang diperdebatkan, terutama masalah pertanian yang mana dalam kampanye kami itu adalah pupuk gampang, kartu hilang, dan petani senang. Para relawan Prabowo Gibran menilai pada pemilu Februari mendatang akan dimenangkan dengan 1 putaran. Dari Pati, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional PAN menargetkan 3 kursi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PAN Pati di depan ratusan relawannya. Ratusan relawan dan caleg dari PAN Minggu pagi berkumpul di halaman rumah Ketua DPD PAN, yang juga merupakan caleg dari DPR RI, Cahya Basuki, atau yang biasa dipanggil Yaya. Dalam pertemuan tersebut, PAN optimis bisa meraih hasil maksimal di Kabupaten Pati. Terlebih saat ini memiliki 3 program unggulan, yakni gampangnya ketersediaan pupuk, kesehatan, termasuk membantu biaya pengobatan dan pendidikan, agar warga miskin dapat sekolah dengan slogan Rakyat Tekopen Pejabat TKJ. PAN sendiri bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Dengan bergabungnya PAN dalam koalisi tersebut, Cahya Basuki meyakini dengan efek elektabilitas Prabowo Gibran yang tinggi akan berdampak baik kepada PAN. Dirinya optimis PAN mampu meraih suara maksimal di Pati tahun ini. Dirinya juga menargetkan 3 kursi di DPRD Kabupaten serta 1 kursi di DPR RI. Yang paling rentan untuk bantuan di masyarakat bawah itu untuk petani pupuk. Ya. Jelas di mana-mana isu nasional pupuk. Terus kemudian kesehatan. Kesehatan kami punya program gimana caranya orang sakit diobati. Yang ketiga pendidikan. Nah, pendidikan juga sama. Bicaranya orang miskin bisa sekolah. Semua itu kami Kabupaten Pati, PAN Kabupaten Pati, dan saya caleg RI dari Dapil 3 ikut mendukung mengusung program Rakyat Tekopen Pejabat TKJ. Cahya Basuki menambahkan akan memfokuskan suara di Dapil 1, Dapil 4, dan Dapil 5. Dirinya mengaku yakin kepada caleg unggulan yang saat ini sudah 80%. Di mana jika nanti terrealisasi akan memfokuskan pada pupuk agar lebih gampang dan murah. Dari Pati, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. KPU Kabupaten Blora telah menerima laporan awal dana atau LADK dari Parpol pada 12 Januari lalu dengan nominalnya yang beragam. Dalam LADK tersebut, PKB, PDIP, dan PKS melaporkan nilai yang fantastis, hingga ratusan juta rupiah, bahkan ada yang hampir 1 miliar rupiah. Menyampaikan informasi ini kepada teman-teman PPS. Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Blora, Ahmad Solikin, mengatakan pihaknya telah menerima LADK yang sudah ditentukan jadwalnya. Dari data yang ia peroleh, 3 parpol yang paling banyak mengeluarkan dana kampanye di LADK ini, yang pertama PKB, lalu PDIP, dan PKS. PKB sendiri melaporkan awal dana kampanye sebesar 916 juta rupiah, lalu PDIP sebesar 364 juta rupiah, dan disusul PKS sebesar 289 juta rupiah. Dana kampanye itu dilaporkan pada 7 Januari lalu. Selanjutnya ada perbaikan di 12 Januari. Dana kampanye tersebut digunakan untuk keperluan kampanye seperti uang, barang, dan jasa. Selanjutnya dihitung dijadikan ke rupiah. Masih ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke PDK. Tapi juga dilaporkan di aplikasi atau sistem? Iya, namanya aplikasi SIKADK. Jadi SIKADK itu nanti partai politik menginput laporan dana kampanye melalui aplikasi. Kalau ada pemantauan nggak, pengawasan terkait sumber-sumber nanti? Jadi begini, jadi laporannya itu ada yang namanya laporan pemberi sumbangan dana kampanye juga ada. Kalau itu parpol menerima sumbangan. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV. Sesaat lagi akan hadir di Jateng hari ini, tetaplah bersama kami. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana
kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tingkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pati menggandeng sedulur sikap. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Pati gelar sosialisasi pemilu 2024 dengan menggandeng sedulur sikap. Bermukim di Desa Batu Rejo, Kecamatan Sukolilo, sekelompok masyarakat penganut ajaran Samin Suro Sentiko menjadi salah satu target sasaran dalam sosialisasi kepemiluan. Ketua Bawaslu Pati Supriyanto menuturkan, langkah ini dimaksudkan agar beragam informasi kepemiluan dapat sampai kepada masyarakat. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat adat untuk berperan serta dalam pengawasan pemilu. Terkait kepemiluan di Kabupaten Pati ini dalam menyongsong pemilu tahun 2024 dan harapannya oleh informasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini menjangkau ke seluruh elemen masyarakat di seluruh Kabupaten Pati termasuk komunitas-komunitas masyarakat yang tergolong minim informasi. Pihaknya berharap ragam informasi dapat tersalurkan ke berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat dari sedulur sikap. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sedulur sikap memberikan pemahaman terkait pentingnya menggali informasi rekam jejak calon pemimpin. Hal ini dituangkan dalam gelaran selamatan pemilu Melah Kanggo Milih. Perlu tak kandakno nyatane jenis Dalam gelar selamatan pemilu Melah Kanggo Milih, sedulur sikap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memilih pemimpin yang bakal duduk di kursi pemerintahan, yakni dengan melihat rekam jejak kepemimpinan tiap calonnya. Bertempat di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, gelaran ini turut menghadirkan KPU dan Bawaslu Pati. Koordinator JPPMK Gun Retno menuturkan, pemimpin hingga kini masih abai terhadap persoalan lingkungan. Pihaknya mencontohkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pegunungan Kendeng jauh dari penilaian kajian lingkungan hidup strategis. Menurutnya penambangan harus dihentikan, namun hingga kini perizinan terus digelontorkan.
Pihaknya menambahkan, pendalaman dan studi terhadap calon pemimpin dilakukan mendalam, terutama yang memiliki militansi terhadap kelestarian lingkungan Pegunungan Kendeng. Pada gelaran selamatan tersebut juga digelar prosesi brokohan dan lamporan. Yo aja dipilih, mestine kudu dipelah-pelah temenan. Aja mung kesengsem mergo iki demokrasi kudu milih tok, tapi memang aku kepengen ngelekno rakyat Indonesia bahwa Indonesia itu dalam persoalan lingkungan bener-bener ora apik dan iki ora iso bakal diselesaikan nek ora nganggo kerukunan bareng-bareng. Sementara itu Joko Priyanto selaku aktivis JMPPK Rembang menuturkan secara tegas trauma terhadap salah satu calon presiden lantaran belum menuntaskan permasalahan di Pegunungan Kendeng. Apalagi hingga kini tambang beroperasi 24 jam tanpa henti dan tiap hari terdapat peledakan. Karena kami melihat banyak pemimpin negara ini yang meninggalkan utang ekologis yang selama ini tidak pernah diselesaikan. Terutama saat ini lagi pemilu, salah satu calon presiden yang sebelumnya gubernur Jawa Tengah juga jelas sampai hari ini urusan dengan gubernur Jawa Tengah belum selesai. Dan menjadi kekhawatiran kami bahwa ketika nanti menjadi presiden akan banyak kasus-kasus seperti persoalan Kendeng yang sengaja atau pembiaran tidak diselesaikan. Nugraheni Yulia Distiani, selaku Divisi Sosdikli Parmas SDM KPU Pati, mengapresiasi gelaran selamatan ini. Pihaknya berharap pemilu 2024 terlaksana aman, damai, dan tak ada gesekan. Ingin mensosialisasikan dengan adanya hal seperti ini, kegiatan seperti ini menunjukkan mereka itu tertarik atau mengikuti pemilu 2024 ini. Pihaknya menambahkan partisipasi dan keikutsertaan sedulur sikap sudah baik, nampak pada rasa keingintahuan menggali informasi terkait pemilu serta calon pemimpin lewat sosial media yang dilakukan untuk membangun pemahaman. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 11 bangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS diresmikan pemerintah daerah Kendal. Kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tim penggerak PKK menjadi kunci dalam percepatan penurunan gangguan pertumbuhan pada anak atau TENKES di wilayah Kendal. Peresmian bangunan PAMSIMAS salah satunya digelar di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon. Kepala Dinas PUPR Kendal, Sudaryanto menjelaskan, proyek PAMSIMAS di tahun 2023 melibatkan 11 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Kendal. Dana pembangunan berasal dari dana alokasi khusus, DAK untuk program fisik air minum 5 titik, dan hibah air minum perdesaan 6 titik. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat akses air minum, mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menekan angka TENKES. Sudaryanto menjelaskan 94,29% rumah tangga di Kabupaten Kendal sudah memiliki akses air minum yang layak. Yang 5 itu merupakan program kegiatan. Itu lokasinya kalau yang program DAK fisik itu ada 5 di Desa Pekuncen, kemudian Desa Plososari, Desa Singorojo, Desa Taman Rejo, Kecamatan Sukorejo, dan Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan. Sementara untuk yang hibah air minum perdesaan itu ada 6, yaitu di Desa Sidodadi, Desa Sidokungkul, keduanya Kecamatan Patean, kemudian Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Desa Kliris, Kecamatan Bojo, Manggung Mangu, Kecamatan Pelantungan, dan Sendang Dawung, Kecamatan Kampu.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Caca Federika menekankan pentingnya sanitasi seiring dengan kebutuhan gizi yang seimbang. Oleh karena itu, pembangunan PAMSIMAS menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Harus digunakan untuk melawan kuman-kuman atau infeksi yang ada dari dalam tubuhnya sendiri. Nah, itu kenapa bisa ada kuman-kuman atau infeksi dari dalam tubuhnya sendiri? Karena lingkungannya tidak bersih. Jadi sanitasi ternyata juga sama pentingnya juga seperti kita memperhatikan gizi yang seimbang. Evaluasinya sebenarnya kalau kita ngomongin tentang air ya, kita udah sampai ke 94%, koma sekian. Jadi kita masih kurang 5,sekian% ya. Itu kasus yang ada di Kabupaten Kendal yang sulit air atau akses airnya memang masih sulit gitu. Jadi kita udah tinggal sedikit lagi sih kalau di Kabupaten Kendal. Kolaborasi antara Dinas PUPR dan PKK ini membuktikan keseriusan dalam menghadapi tantangan Tangkas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Peksi Kabupaten Pati gelar turnamen Xiangxi PJ Bupati Cup. Selain untuk mensosialisasikan cabang olahraga Xiangxi, turnamen ini digelar sebagai persiapan atlet melaju ke PON 2024. Turnamen yang digelar di Pendopo, Kabupaten Pati diikuti oleh 50 atlet. Dengan kategori senior dan junior sepati raya, yakni dari Jepara, Pati, Blora, Rembang, dan Kudus. Solihun Niam selaku Ketua Peksi Pati menuturkan, cabang olahraga ini tergolong baru di Kabupaten Pati. Namun, antusias masyarakat Pati sangat tinggi. Terbukti dalam turnamen ini 20 atlet Pati didelegasikan untuk berkompetisi. Sehingga tujuan kami mengadakan turnamen ini adalah untuk mencari bibit-bibit atlet, terutama di Kabupaten Pati, untuk bisa kita lombakan, kita lombakan di tingkat maupun provinsi, nasional maupun internasional. Itu tujuan kami mengadakan turnamen ini. Gelaran ini menjaring 7 juara senior untuk putra dan putri, serta 3 juara untuk kelas junior baik putra dan putri. Kepala Dinpora Perpati Rekso Suhartono menuturkan, olahraga Xiangxi tergolong baru sehingga momentum ini menjadi sarana sosialisasi serta menjaring atlet untuk ajang PON mendatang. Beberapa bibit-bibit prestasi anak-anak untuk di cabur Xiangxi ini bisa meraih prestasi terutama di Kabupaten Pati. Dan ini tentunya untuk kita persiapan nanti mungkin atau PON atau PON ke depan. Untuk hasil kejuaraan, Kabupaten Pati menyumbang juara 1 dan juara 2 kategori junior, serta juara 1 kategori senior. Untuk juara pertama, memperoleh Rp500.000, juara kedua memperoleh Rp400.000, dan juara ketiga memperoleh Rp300.000. Sementara itu, untuk kategori junior, juara pertama mendapatkan Rp250.000, juara kedua mendapatkan Rp200.000 dan juara ketiga mendapatkan Rp150.000. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News JAI berikut ini. Pasar Medang Blora terbakar hebat, ratusan lapak milik pedagang ludes dilalap si jago merah. 3 orang anak di bawah umur di kota Semarang diamankan polisi usai membobol kedai sebuah minuman. Tidak hanya sekali, ketiganya mengaku sudah 26 kali membobol kedai minuman. Sebanyak 1.062 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Gendongan, Sidorejo Kidul. Partai Amanat Nasional atau PAN menargetkan 3 kursi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PAN Pati di depan ratusan relawannya. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya ada, tinggal klik link di bawah ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini, saya Galus Kinanti bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.